Halo, kedengeran Kak? Kedengeran, kedengeran. Ya, udah mulai. Perlu Mulai. nyalain lampu nggak? Bebas sih. Kayak perlu. Ya wes. Oke, oke mulai ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya Alhamdulillah. dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan melakukan psikoedukasi. Sebelum kita memulai psikoedukasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kan biar makin afdol gitu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsazara Paramita. Saya adalah mahasiswi aktif Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing acara psikoedukasi pada sore hari ini. Kemudian saya di sini nggak sendiri loh teman-teman, tentunya. Saya ditemani oleh kakak cantik nih, yang juga seorang mahasiswi aktif Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Silahkan Kak, bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dania Febriani, bisa dipanggil Tenia. Saya mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang pada angkatan 2019. Halo Kak Tania, Halo Kak Zara. gimana kabarnya Kak Tania? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar gangguan spektrum autisme. Seperti kayak judul, yaitu kenali gangguan spektrum autisme pada anak sejak dini. Ya meskipun kita belum menjadi seorang ibu, ini juga bisa digunakan untuk mungkin adik, ponaan, sepupu, atau saudara-saudara kita yang lainnya. Apakah Kak Teni udah siap? Ya, udah. Ini langsung Oke, yang jelasin ya. pertama, ah, Kak Teni yang akan menjelaskan tentang apa sih definisi dan pengertian dari autisme spektrum disorder itu. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Zara. Yang pertama, definisi dan pengertian dari Autism Spectrum Disorder atau yang disingkat ASD. Nah, biasanya lebih sering disebut autisme, merupakan gangguan perkembangan syaraf. Nah, gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Kata autisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri. Autisme pertama kali dipaparkan oleh Dr. Leo Kanner pada tahun 1943. Ia menggambarkan sebagai gangguan penyempitan daya terima sensor seseorang, termasuk dalam hubungan dengan orang lain. Autisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu jenis dari masalah neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatian. Kelainan ini dapat menghambat, memperlambat, atau mengganggu sinyal dari mata, telinga, dan organ sensori yang lainnya. Menurut Sujarwanto tahun 2005, autisme merupakan gangguan proses perkembangan yang terjadi dalam 3 tahun pertama yang menyebabkan gangguan pada bahasa, kognitif, sosial, dan fungsi adaptif. Sehingga anak-anak tersebut semakin lama tertinggal perkembangannya dibandingkan teman-teman seusia mereka. Nah, gangguan spektrum autisme menurut World Health Organization International Classification of Disease atau ICD-10 didefinisikan autisme khususnya childhood autisme sebagai adanya keabnormalan dan atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun. Baik, nah jadi kira-kira seperti itu ya definisi dari gangguan spektrum autisme. Jika berdasarkan yang saya tangkap, Autism Spectrum Disorder atau ASD, atau yang lebih sering disebut autisme, merupakan gangguan perkembangan syaraf. Gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Nah, selain definisi nih, tentunya kita kan harus tahu ya, klasifikasi dari gangguan spektrum autisme.
Apa aja sih, Kak, klasifikasinya? Baik, untuk klasifikasi autisme spektrum disorder sendiri, yaitu beberapa gangguan autisme memiliki beberapa klasifikasi di dalamnya. Berdasarkan penjelasan Kinardi tahun 2008, klasifikasi gangguan autisme diantaranya yang pertama, klasifikasi autisme berdasarkan saat munculnya kelainan. Nah, berdasarkan saat munculnya kelainan ada dua jenis lagi. Yang pertama, autisme infantil, berasal dari kata infan yang berarti bayi, sehingga istilah ini digunakan dalam penyebutan anak autis yang memiliki kelainan sejak lahir. Sedangkan yang kedua yaitu autisme fiksasi, merupakan anak autis pada saat kelahiran dalam keadaan normal. Tanda-tanda dan gejala autis muncul setelah beberapa waktu, biasanya berusia 2 hingga 3 minggu. Yang kedua, klasifikasi autisme berdasarkan interaksi sosial. Terdapat 3 kelompok anak autis. Yang pertama, kelompok menyendiri. Kelompok menyendiri ini terlihat anak yang memunculkan diri, tidak menerima pendekatan sosial, hingga menimbulkan perilaku dan perhatian yang kurang friendly. Kemudian yang kedua, kelompok pasif. Anak dapat menerima pendekatan sosial dan mampu bergaul dengan teman sebaya, namun tidak begitu interaktif. Dan teman sebaya, namun tidak dan kelompok aktif, anak akan mendekati anak lain secara spontan, tetapi menimbulkan perilaku aneh dan perilaku sepihak untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, klasifikasi autisme berdasarkan prediksi kemandirian. Terdapat 3 jenis autisme berdasarkan prediksi kemandiriannya. Yang pertama, yaitu prognosis buruk. Prognosis buruk ini tidak dapat mandiri. Jumlahnya sekitar 2/3 penyandang autisme. Yang kedua, prognosis sedang. Terdapat kemajuan dalam bidang sosial dan pendidikan, meski persoalan perilaku tetap ada. Biasanya jumlahnya sekitar 1/4 penyandang autisme. Dan yang ketiga, prognosis baik, yaitu memiliki kehidupan sosial normal atau bahkan mendekati normal yang berfungsi dengan baik di lingkungan sekitar. Jumlahnya sekitar 1/10 dari seluruh penyandang autisme yang tergolong individu mandiri. Sedangkan menurut Halhan dan Kaufman tahun 2006, terdapat kelainan-kelainan yang termasuk dalam autisme spektrum disorder yang memiliki 3 area gangguan seperti kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Adapun 5 kelainan yang termasuk dalam ASD diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, autisme. Autisme merupakan penarikan diri yang ekstrim dari lingkungan sosialnya. Gangguan dalam berkomunikasi, bertingkah laku yang terbatas, dan berulang muncul sebelum usia 3 tahun. Gangguan ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Yang kedua, Asperger Syndrome atau AS. Biasanya disebut autisme ringan. Memiliki persamaan dengan autisme, namun tidak memiliki gangguan kognitif dan bahasa yang signifikan. Gangguan dominan pada interaksi sosial, intelijensi dan kemampuan komunikasi lebih tinggi dari anak autisme, ceroboh, permasalahan tidur, dan sikap keras kepala. Gangguan ini muncul pada usia 4 tahun. Untuk yang ketiga yaitu Rett syndrome. Umumnya dialami oleh anak perempuan pada usia 2-5 tahun. Pada awalnya anak berkembang normal. Secara perlahan terjadi kemunduran seperti kemampuan motorik halus, contohnya gerak tangan. Kemudian muncul gerakan stereotip, mencuci tangan, flexi lengan di tangan dan dagu, membasahi tangan dengan air liur. Kemudian kemunduran pada gangguan bahasa. Serta anak Rett syndrome mengalami hambatan dalam mengunyah makanan. Yang keempat, childhood disintegrative disorder. Perkembangan yang normal hingga usia 2-10 tahun, kemudian diikuti dengan kemunduran kemampuan. Awalnya anak berkembang normal, secara perlahan terjadi kemunduran. Kemunduran pada fungsi sosial, komunikasi, dan perilaku. Dari beberapa macam kelainan dalam autisme spektrum disorder yang sering muncul
yaitu kelainan autisme dan Asperger disorder. Untuk yang terakhir atau yang kelima, itu pervasive developmental disorder not otherwise specified atau PDD-NOS. Memiliki perilaku yang sama dengan autisme dalam tingkat yang lebih ringan. Gangguan biasanya muncul setelah usia 3 tahun atau lebih. Itu tadi klasifikasi dari autisme spectrum disorder. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diketahui bahwa klasifikasi autisme dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah klasifikasi autisme berdasarkan saat munculnya kelainan, yaitu sejak lahir dan baru ketahuan pada saat usia 2-3 tahun. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan interaksi sosial, yaitu kelompok menyendiri, kelompok pasif, kelompok aktif. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi autisme berdasarkan prediksi kemandirian, yaitu prognosis buruk, prognosis sedang, dan prognosis baik. Seperti itu ya tadi kira-kira. Ya, benar. Nah, dari judulnya aja kita kan udah tahu nih, judulnya yaitu Kenali Gangguan Spektrum Autisme Anak Sejak Dini. Jadi kita juga harus tahu ya penyebab gangguan spektrum autisme itu apa aja gitu. Jadi dengan penyebab-penyebab itu tadi kita dapat mencegah hal-hal yang bisa kita cegah. Apa aja sih Kak faktor penyebab autism spectrum disorder? Baik, akan saya jelaskan untuk faktor penyebab autisme spectrum disorder. Penyebab autisme sendiri masih belum diketahui secara pasti. Tapi beberapa ahli menyebutkan penyebab gangguan autisme diantaranya yaitu multifaktoral, gangguan biokimia, kombinasi makanan, serta kebersihan lingkungan dan faktor obat-obatan. Menurut Hallahan dan Kaufman tahun 2006, bahwa para ilmuwan belum secara pasti mengetahui apa yang salah pada otak individu autis. Tetapi yang pasti, penyebabnya lebih kepada neurobiologis, bukan interpersonal. Berdasarkan beberapa penjelasan dari ahli tersebut, Mangun Song tahun 2011 berpendapat. Yang pertama, biologis. Secara biologis, dalam neurological ASD, individu autis memiliki kecenderungan tinggi mengalami brain seizures dan defisit kognitif. Terdapat penelitian neurologis terhadap ukuran otak dan besar kepala anak autis yang menunjukkan bahwa pada saat lahir, otak mereka memiliki ukuran rata-rata atau lebih kecil. Otak mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2 tahun pertama. Setelah usia 2 tahun pertumbuhan, otak mereka mulai melambat dan mencapai maksimum pada usia 4-5 tahun. Kemudian di usia 5 tahun, ukuran otak mereka mengecil seukuran mereka ketika remaja atau dewasa. Sedangkan menurut Rodir dalam tahun 2005 menemukan bahwa terdapat perbedaan brain system anak normal dengan brainstem anak autis. Brainstem anak autis lebih pendek daripada brainstem anak normal. Brainstem anak autis tidak memiliki superior olive dan memiliki facial nukleus yang lebih kecil dari anak normal. Kemudian yang kedua, hereditas. Anggota keluarga penyandang autis terindikasi menderita autis dengan peluang 50-200 kali lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. Keluarga yang memiliki kembar monozigotik lebih berpeluang menderita autis ketika pasangannya autis daripada kembang disigotik. Akan tetapi, penelitian sebelum menemukan gen tertentu yang berkaitan dengan autisme. Sedangkan menurut Rinarki tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan autisme pada anak. Hal ini tidak dapat dipastikan dikarenakan dalam tahap penelitian oleh para ilmuwan. Beberapa faktor penyebab autisme diantaranya yaitu yang pertama faktor genetik. Genetik autis menjadikan desain abnormal yang terjadi pada cabang genetik di atas yang akan mempengaruhi faktor genetik di bawahnya. Penyebab abnormalitas pada hubungan sel dan saraf. Yang kedua, faktor prenatal, natal, dan postnatal. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya autisme, yaitu
pendarahan pada kehamilan awal, penggunaan obat-obatan, tangis bayi dalam kelahiran awal terhambat, gangguan pernafasan dan anemia. Kemudian, selain beberapa faktor di atas, kegagalan pertumbuhan otak disebabkan kurangnya nutrisi yang tidak dapat menyerap dengan baik. Yang selanjutnya, faktor neuroanatomi. Faktor neuroanatomi merupakan gangguan pada sel-sel otak selama masih dalam kandungan yang disebabkan oleh hambatan oksigenasi pendarahan atau infeksi. Kemudian, faktor keracunan logam. Kondisi keluarga yang dekat dengan pertambangan dapat menyebabkan autisme. Keracunan yang dikonsumsi ibu hamil seperti halnya beberapa ikan yang mengandung mineral berat dengan kadar tinggi. Tadi itu faktor penyebab dari autisme sendiri. Jadi begitu ya. Ternyata faktor penyebab anak mengalami gangguan spektrum autisme itu dikarenakan beberapa hal, yaitu faktor keturunan, kekurangan gizi saat masih dalam kandungan, kemudian ada gangguan sel-sel dalam otak selama masih dalam kandungan, dan keracunan makanan yang dikonsumsi ibu selama kehamilan. Nah, jadi dari faktor-faktor penyebab ini ada beberapa nih yang bisa kita cegah, seperti kekurangan gizi. Itu kan jadi bisa dicegah dengan cara memenuhi gizi ibu hamil selama kehamilan. Kemudian menghindari hal-hal yang bisa membuat gangguan pada anak saat masih di dalam kandungan. Jadi ya kita dengerin aja lah kata dokter gitu supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah berhati-hati dengan apa yang dikonsumsi, pastikan aman. Nah, jika sekiranya nih anak sudah lahir, jadi kan udah nggak bisa dicegah lagi di dalam kandungan, maka kita itu bisa memulai mengenali gejala-gejala atau karakteristik autism spectrum disorder agar bisa ditangani sejak dini. Gimana sih Kak gejala-gejala autisme itu? Baik, untuk karakteristik atau gejala autisme spectrum disorder sendiri, pertama menurut Rinarki tahun 2018, individu dapat dikatakan menderita autisme apabila mengalami satu atau lebih karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan komunikasi meliputi kata yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan artinya, kemudian mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Terus berbicara menggunakan alat bantu, senang meniru kata-kata atau lagu tanpa mengerti artinya, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan, tidak berbicara atau sedikit berbicara, dan perkembangan berbicara sangat lambat. Kemudian yang kedua, permasalahan interaksi sosial, yaitu meliputi menyukai tempat yang sepi dan menyendiri, menghindari kontak secara langsung, kurang suka untuk bermain bersama teman sebaya, dan menolak untuk bermain bersama teman sebayanya. Yang ketiga, permasalahan sensori motorik, yaitu meliputi kurang merasakan sentuhan, kemudian kurang merasakan sakit, kurang senang dengan suara keras sehingga menimbulkan refleks menutup telinga, serta senang mengoral benda di sekitarnya. Yang keempat, permasalahan pola bermain meliputi tidak bermain seperti teman sebaya, tidak memainkan mainan dengan baik, lekat dengan benda tertentu, senang dengan benda yang berputar, memiliki kreativitas dan imajinasi, dan tidak suka bermain dengan teman sebaya. Yang kelima, permasalahan perilaku meliputi melakukan perilaku yang berulang, terkadang berperilaku berlebihan, dan sebaliknya, kurang menyukai perubahan di lingkungan sekitarnya, kemudian merangsang diri, dan dapat terdiam dengan pandangan yang kosong, atau biasanya melamun. Yang keenam, permasalahan emosi. Terkadang sering marah, menangis, dan tertawa tanpa alasan. Terkadang juga mampu agresif dan mampu merusak benda di sekitar, dapat menyakiti diri sendiri, dan kurang memiliki rasa empati. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Halahan dan Kaufman tahun 2006 mengenai karakteristik anak autisme yang tergolong menjadi 3 gejala utama, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku.
Terdapat karakteristik tambahan seperti gangguan dalam kognisi, persepsi motorik, afek atau mood, tingkah laku agresif dan berbahaya, serta gangguan tidur dan makan. Tiga gejala utama tersebut jika dipaparkan lebih jelas lagi seperti ini. Yang pertama, gangguan interaksi sosial, meliputi bayi tidak merespon normal ketika diangkat, tidak tersenyum pada situasi sosial, tatapan mata berbeda, tidak bermain selayaknya anak normal, dan anak autis tidak dapat membedakan merespon stimulus dari orang tua, guru, dan orang asing. Kemudian yang kedua, gangguan komunikasi, meliputi gumaman yang biasa muncul sebelum anak dapat berkata-kata yang tidak nampak pada anak autis. Sering tidak memahami ucapan orang lain, sering mengulang kata yang baru didengar, dan tidak memiliki perhatian untuk tidak ingin berkomunikasi dengan tujuan sosial. Gangguan komunikasi yang nonverbal diartikan bahwa anak tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya orang lain ketika mengekspresikan perasaan atau merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, gangguan perilaku, meliputi perilaku pengulangan pada suatu benda, memutar benda, mengepakkan tangan, bergerak maju mundur kiri kanan. Kemudian asyik sendiri seperti menikmati dunianya sendiri ketika bermain sesuatu. Sering memaksa orang tua untuk mengulang kata atau potongan kata, serta tidak menyukai adanya perubahan di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi karakteristik dari autisme. Jadi begitu ya sekiranya gejala-gejala dari autisme. Nah, setelah mengetahui apa saja gejala atau karakteristiknya, misalnya nih Kak Tenia, ternyata memang menunjukkan gejala-gejala tersebut gitu. Nah, apakah ada pengobatan atau terapi untuk anak gangguan spektrum disorder? Tentu saja ada, supaya anak yang mengalami autisme tadi tidak lebih buruk lagi gitu. Ya. Saya jelaskan ya. Untuk pengobatan dan terapi pada anak gangguan spektrum autisme, biasanya kondisi autisme tidak dapat disembuhkan. Meski begitu, ada banyak jenis penanganan yang dapat dilakukan untuk membantu penyandang autisme. Tujuannya agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara optimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap penyandang autisme bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Beberapa terapi atau metode umum yang biasa diberikan kepada pengidap autisme, yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian beberapa contoh dari terapi perilaku dan komunikasi. Yang pertama yaitu analisis perilaku terapan atau ABA untuk meningkatkan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Yang kedua, terapi okupasi yang bertujuan untuk membantu keterampilan hidup serta berpakaian, makan, dan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, terapi integrasi sensorik untuk membantu seseorang yang memiliki masalah dengan sentuhan atau dengan pemandangan dan suara. Yang keempat, terapi bicara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi penyandang autisme. Kemudian yang B, terapi keluarga. Terapi ini ditujukan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. Yang C, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur.
Ya, itu tadi Baik, pengobatan dan terapi untuk ya. ya. Selain pengobatan, kita kan juga harus tahu nih gimana cara mendampingi anak penderita autisme. Apakah ada tips dari Kak Tenia dalam menghadapi serta mengatasi anak penderita autisme? Ada cara mendampingi dan mengatasi anak penderita autisme sendiri. Sebagai orang tua tentu tidak mudah menghadapi anak dengan gangguan autisme. Orang tua harus bisa berbesar hati dan bersabar dalam menerima kenyataan bahwa anaknya menderita autisme sejak kecil. Memang tidak mudah. Ada beberapa cara mendampingi dan mengatasi anak autis yang mudah diaplikasikan oleh orang tua. Yang pertama, jangan dikucilkan dalam keluarga. Selama ini, sebagian masyarakat menganggap autisme adalah penyakit kejiwaan dan sering menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Tak jarang, anak dengan kelainan autisme mendapat perlakuan yang berbeda dari orang tuanya sendiri. Anak autis biasanya dianggap memalukan dalam keluarga. Pandangan yang negatif dari orang tua itulah yang membuat penderita autisme kadang menjadi bahan olokan dan sasaran bully di lingkungan sekitar. Padahal, tidak selamanya memiliki anak autis akan memberi dampak buruk bagi orang tua. Kenyataannya, banyak juga anak autis yang bisa sukses dan menjalani hidup dengan normal. Tentu dengan bantuan dan dorongan Anda sebagai orang tuanya sejak dini. Bahkan, tidak sedikit pula beberapa anak autis dapat berprestasi dan membanggakan orang tuanya. Kemampuan dan keahlian yang terpendam dalam diri mereka pun juga dianggap remeh. Jika anak penderita autisme selalu diremehkan dan dikucilkan dalam keluarga sendiri, akan berdampak pada trauma pada diri anak dan membuat kondisi mentalnya semakin buruk. Kita harus mampu menerima ini seperti hal yang biasa dan memberikan pengertian pada anak kalau ini sebuah tantangan yang bisa dihadapi bersama-sama. Kemudian yang kedua, lebih sabar menghadapinya. Mungkin butuh kesabaran ekstra dalam menghadapi anak autis. Kita harus memiliki lebih banyak waktu dan tenaga dalam menghadapinya. Terlebih lagi, kondisi mood, perilaku, dan mental seseorang anak autis berubah-ubah setiap harinya. Biasanya kan kita yang manusia masih normal, itu kan juga kadang moodnya nggak selalu stabil ya. Apalagi anak yang menderita autis, kita harus ekstra sabar. Karena itu, orang tua harus bisa lebih sabar dan mengendalikan diri dalam menjaga dan merawat anak autis. Kemudian yang ketiga, saling tukar informasi dengan orang tua lain. Orang tua yang memiliki anak autis tidak seharusnya menjadi rendah diri dan malu dalam lingkungan. Menjadi rendah diri dan malu dalam lingkungan juga berpengaruh terhadap mental anak. Karena hal itu dapat menurunkan semangat dalam merawat dan membesarkan buah hati. Kita sebagai orang tua bisa mencoba saling berbagi dan bertukar informasi dengan orang tua lainnya yang juga mempunyai anak autis. Ini akan membantu dalam menghadapi anak autis. Selain itu juga bisa membuat kalian saling menguatkan, namun kita juga perlu menjaga hubungan sosial dengan orang tua yang memiliki anak normal. Yang keempat, melakukan fiksasi pada anak. Seorang anak autis memiliki kondisi emosional yang tak menentu. Mereka terkadang jadi sangat aktif dan terkadang juga menjadi diam tiba-tiba. Bukan hanya itu, anak autis juga bisa menjadi tantrum tiba-tiba tanpa peduli situasi sekelilingnya, walaupun dalam keramaian. Untuk mengatasi anak autis yang tiba-tiba tantrum, Anda bisa melakukan cara fiksasi tanpa harus bicara padanya. Seperti yang pertama, palingkan pandangan buah hati Anda agar tidak menghadap Anda. Lalu, Anda jepit kakinya dengan menggunakan kedua paha, peluk buah hati Anda dari belakang dengan posisi tadi, silangkan kedua tangan buah hati Anda ke depan, pegang erat kedua siku anak Anda,
sambil tangan kanan memegang bagian siku kiri, dan tangan kiri Anda memegang siku kanannya. Peluk erat buah hati Anda hingga dia kembali tenang dan berhenti menangis. Yang kelima, tidak pernah memaksakan anak. Jangan pernah memaksakan anak untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa verbal seperti layaknya anak normal. Karena anak-anak autis biasanya berkomunikasi dengan bahasa tubuh dan bahasa isyarat. Misalnya, bila ingin sesuatu, dia akan menunjuk benda itu. Anda pun harus mengerti dan memahaminya. Dan penting juga untuk menjauhkan anak dari perilaku yang kasar dan buruk. Tapi berikan contoh perilaku yang sopan dan baik di hadapannya. Selain itu, biarkan anak autis tetap mempunyai waktu untuk menyendiri. Yang keenam, temukan cara berkomunikasi yang efektif. Berkomunikasi dengan anak autis dapat menjadi suatu tantangan tersendiri. Mereka tidak selalu dapat berkomunikasi dengan baik secara verbal. Mereka dapat memiliki gangguan bicara atau gangguan bahasa. Atau juga mereka lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Kita harus bisa menemukan cara komunikasi yang paling efektif. Entah itu dengan verbal, sentuhan, intonasi kalimat, bahasa tubuh, atau cara memandang. Lakukan observasi dan percobaan dengan kreatif. Mungkin saja anak kita berkomunikasi dengan beberapa kombinasi panca indera. Yang ketujuh, gunakan bantuan profesional. Mendidik dan mengatasi anak autis membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Akan ada hari di mana Anda merasa tertekan dan lelah. Mengasuh anak secara umum bukanlah sesuatu yang mudah. Begitu pula anak dengan kebutuhan khusus. Untuk menjadi orang tua yang baik, kita juga perlu merawat diri kita sendiri. Jangan lakukan semua hal sendirian. Banyak organisasi yang menangani anak penderita autisme. Kita bisa meminta bantuan profesional pada mereka, baik itu dalam bentuk tenaga, terapi, konsultasi, saran, atau sekedar semangat. Selalu dampingi anak Anda, dan tetaplah semangat serta berbesar hati dalam merawatnya. Jadi seperti itu ya sekiranya bahasan kita kali ini. Hari ini kita banyak sekali belajar mulai dari definisi autisme, klasifikasi autisme, kemudian faktor penyebab autisme, gejala atau karakteristik autisme, pengobatan dan terapi, hingga tips mengatasi serta mendampingi penderita autisme. Mungkin itu dulu. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak Kak Tenia atas waktunya dan kesediaannya sudah memberikan materi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah stay sampai akhir, sudah mendengarkan psikoedukasi ini sampai akhir. Apabila selama psikoedukasi berlangsung terdapat salah-salah kata atau pengucapan dari kami berdua, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.